Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo Subianto akhirnya mengambil sebuah langkah yang tegas dengan memberhentikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi. Hal ini tentu terjadi setelah polemik rekaman yang bocor kemudian mencuat ke publik. Itu kemudian membuat masyarakat menjadi geger dengan adanya rekaman tersebut. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ini sudah sangat tepat. Apalagi sikap yang dilakukan oleh menteri ini berdasarkan rekaman tersebut tidak mencerminkan sosok orang yang terdidik, apalagi memegang jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi. Jadi saya rasa apa yang jadi keputusan Bapak Prabowo Subianto itu adalah hal yang sudah sangat tepat. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Teknologi. Ngomong doang. Ngomong aja. Sekali lagi. Ngomong. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup. Gue tiba-tiba mati. Ulas Ricky. Kamu diam aja. Entah jawab sama sekali. Saya. Ya nggak salah, pasti salah. Tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Kenapa nggak kesini kok? Terus? Katanya gimana mau selesai rumah ini? Saya lagi sih tapi udah kelar tangan ini Pak. Oh, itu kan bohong kok, kamu gimana sih? Saya baru tahu Pak. Salah kamu, lu pura-pura aja. Jadi kata udah kelar udah aman. Mana aman? Saya lupa Pak Bela juga udah aman. Kata tadi aman ya. Belum, kami pulang akhirnya mati kok. Saya tidak mengerti tentang mengobati uang saya. Orang kamu udah. Tahu Pak kesalahan tim saya Pak. Kamu sama kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih di rumah istri habis dikuret, habis dijahit Pak belum kering. Saya cari anak. Saat saya nggak dampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget makanya dikuras sama dia Pak. Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella karena Mbak Bella segan sama sayanya masih dalam ngurusin anak. Dia Tapi dengan bawa kamu kan? iya anak buah saya, makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya Pak. Kamu sengaja bikin rumah ini air mana? Saya bilang. Ini kalau nggak ada orang sekret nggak hidup deh. Kamu kerjanya apa sih? Saya nggak sempat nemenin. Saya nggak sempat nemenin Pak. Kamu Jamu. Kenapa tadi Ricky pulang? Dia bilang masuk ke rumah saya Pak. Terus? Dia pulang. Ya, biar rumah ini nggak ada air. Kamu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Dari pas itu saya langsung Nggak tahu kamu tiap teman kamu deh. Ini saya telepon dari kamu. Kasih tahu dia supaya jadi beres mana kamu ngapa-ngapa. Prof Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dik itu Pranata Humasnya itu siapa sih Bu?
Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah pengatau humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Dikteristek menjadi Kemdikbud ya. Jadi kita berubah strukturnya seperti itu. Oke deh, ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih Bu? Bisa sampai Gimana sih? Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa Ini itu kan dipecat gara-gara hal sepele kayak Ya, gitu. ya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau diulang lagi saya pecat kamu. Dan dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilunggin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, benar kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet. Cuma ya, saya cara kesanan kayak itu aja. Terlalu malam atau sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera. Kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu. Tapi jadi marah gitu Menteri ya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya. Kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA Bu? Iya. Tanpa ada Emang surat? iya nggak ada. Terus udah gitu karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena kan ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu, di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya itu. Kalau soal meja itu mungkin ya, soal meja itu sebenarnya dia pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Kemarin gimana ya? Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia ada ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Enggak ada, saya dipanggil. Enggak mungkin lah ya. Gitu juga, saya juga kaget juga beliau datang sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir itu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih Bu? marah itu apa tuh? Iya. Tadi di depan itu. Iya itu gimana? Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau ada apa-apa direkam aja. Dan sama dia direkam. Ada rekamannya itu, makanya nggak itu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Ya itu ya dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu, atau yang Lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya. Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini
kenapa yang pertama itu awal itu karena meja itu. Meja karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang kebutuhan dari menteri atau dari sekjen. Apanya? Maksudnya yang nggak sesuai sama Pak Menteri. dari Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya enggak kan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuman saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris Dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih itu siapa? Mas Dali sekretarisnya. Dia juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai Bu yang dipecat atau menerima perlakuan? Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Itu yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi abis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau di kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang lagi ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya, karena memang sudah adanya seperti itu kan. Gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. Gitu. baru setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Iya. Yang wifi dan akhirnya sebenarnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluar kan WA-nya gini. Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga, ketua tim saya, dan Neni dari rumah tangga gitu ya, isinya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember yang datang langsung ke baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. itu nggak bentak-bentak begitu berarti. Ya iya, diusir, usir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada ya gitu, apa ada yang gitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya itu tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan. Terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapin kan tadi? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan Tuntutan dari Senin hitam ini apa aja? Iya ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Gitu itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk menurunkan ya evaluasi gitu. Bu, tadi sempat Bu Aswitno bilang mau dibawa ke DPR tuh Bu. Oh besok. dilalai. Saya itu kan udah lama ya Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lah gitu. Saya bilang besok insya Allah kan tuh diterima. Ya teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR. Tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga, Pak Fisik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu. Ya udah menjalin aja, saya kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini. Selain itu berarti ada yang lain juga, dan karena yang diusir ini Mas Angga ini belum Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliaunya nggak masuk, bejo banget dia. Kalau ada kasih dua-duanya tuh, udah yakin lah saya
Bu, berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini ketika mantan itu mulai. Nah itu saya nggak tahu. Jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu. Tapi selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya. Nanti kalau memang ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan secara kalau ada surat saya dikeluarkan nih, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak nih. Teman-teman Ibrahim sudah lingkungan gitu. Rektor semua juga ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Nah, kita aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik, karena kita tuh di institusi pendidikan. Tolong dijaga marwah institusi ini. Tapi ya akhirnya seperti ini lah kenyataan. Jadi sih mohon doa teman-teman supaya status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak takutan. Jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.